wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Purbasari, guru PPKN SMK Pancasila 6 Jatisrono sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 12 SMK dengan materi pokok perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, subbab materi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Video ini digunakan untuk uji kinerja berupa praktek pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 12 akuntansi 1. bisa dimulai ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan kalian ya. Bertemu kembali dengan Bu Feni dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, terlaksana luar biasa. Semangat sekali hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa dulu supaya diberikan kelancaran, kebermanfaat dalam pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Berdoa, semuanya siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba dicek dulu di bawah-bawah meja, ada sampah tidak? Coba dicek dulu. Ada. Sudah bersih ya? Ya. Kemudian dicek dulu kerapian bajunya, jilbabnya, jasnya. Sudah rapi? Sudah. Sudah rapi semua. Sekarang Bu Feni akan cek kehadiran kalian ya. Coba Ananda hadir, Anggun, Anissa hadir, Aprilia, Risa hadir, Roni Hadir. Yenisa hadir semua ya, luar biasa kalian, disiplin sekali kehadirannya full ya hari ini ya. Untuk penambah semangat kalian dalam pembelajaran hari ini, coba kita tepuk sukses dulu. Masih ingat tepuk sukses? Masih. Biasa. Tepuk sukses. Berdoa, belajar, bekerja, sukses, sukses, juara. Ya, luar biasa. Untuk meningkatkan nasionalisme dan cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, luar biasa, kalian semangat sekali dalam menyanyikan lagu. Disiplin, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Kita masuk ke pembelajaran ya. Silakan dibuka dulu buku paketnya, disiapkan. Kemudian buku catatannya disiapkan dulu. Nah, ini Bu Feni akan mereview pembelajaran kita minggu lalu ya. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita minggu lalu? Coba siapa yang masih ingat? Luar biasa. Coba Bu Feni tanya Yenisa dulu ya. Minggu lalu mempelajari konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ya, bagus sekali. Coba sekarang Lina. Minggu lalu selain mempelajari konsep perlindungan dan penegakan hukum, juga mempelajari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, Bu. Ya, luar biasa ya. Apa itu perlindungan hukum? Siapa yang tahu? Yang masih ingat siapa? Coba Ananda. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga tidak dilanggar. Ya, luar biasa Mbak Ananda, berikan tepuk. Selanjutnya, apa itu penegakan hukum? Siapa yang masih ingat? Coba Risa
bermanfaat. Benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Tika. Selain kita mempelajari konsep perlindungan dan penegakan hukum, kita juga sudah mempelajari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Coba siapa yang masih ingat pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Siapa yang masih ingat? Tadi kan dua sudah cewek ya, sekarang ganti cowok. Mas Roni. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Untuk selanjutnya, Bu Feni akan mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya. Yang pertama, dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum, ada yang namanya lembaga penegak hukum. Siapa saja yang termasuk lembaga penegak hukum? Siapa yang tahu? Saya tahu. Coba ready dulu. Jaksa. Pinkan. Polisi. Lita. Hakim. Kemudian Mas Roni. Pengacara. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pernah tidak kalian melihat salah satu lembaga penegak hukum yang sedang menjalankan perannya? Pernah tidak? Pernah. Mas Dahuri. Pernah melihat polisi mengatur lalu lintas, Bu, kemudian mengecek kelengkapan kendara. Iya, luar biasa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 ya. Bagaimana ketika aparat penegak hukum melakukan pelanggaran hukum? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya. Ervina, coba. Dipecat dari jabatannya, kemudian diproses secara hukum seperti kasus Ferdi Sambo. Kita hari ini akan mempelajari yaitu materi pokoknya sama seperti kemarin ya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, akan tapi dengan subbab yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kompetensi dasarnya yaitu 3.22 mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, ini peserta didik mampu mengevaluasi peran dan upaya lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran hukum. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan yaitu model pembelajaran problem based learning ya. Langkah-langkahnya nanti kalian diorientasikan pada masalah. Selanjutnya, nah ini penilaian yang akan Bu Feni lakukan pada hari ini. Ini ada 3 penilaian, ada penilaian sikap, di mana penilaian sikap itu ada 2. Penilaian sikap spiritual ini melalui observasi selama pembelajaran. Kemudian penilaian sikap sosial ini ada penilaian diri nanti dengan Google Form. Kemudian penilaian pengetahuan ini dengan pilihan ganda dan juga urean. Jadi nanti ada soal pilihan ganda dan urean di akhir pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, ini yang Feni nilai itu ketika kalian diskusi dan juga presentasi. Sampai sini Pak? Pak. Selanjutnya, nah ini ada motivasi ya. Masa depan itu adalah salah satu hal nyata yang ada di depan kita. Kita tidak bisa menunda-nunda untuk menyiapkan masa depan. Jadi masa depan itu milik mereka yang menyiapkan pada hari ini. Selanjutnya, pretest dulu, yaitu dengan kuisis ya. Silakan disiapkan untuk HP-nya masing-masing. Bagaimana hasilnya? Siapa yang pertama? Kalian sudah mengerjakan pretest. Kemudian ini ada ice breaking ya. Ice breakingnya apa? Yaitu Pancasila. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sila kelima. Ketuhanan. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sila pertama. Ketuhanan, Yang Esa. sila ketiga. Persatuan Indonesia, Sila keempat. kerakyatan yang dipimpin
Coba apa yang kalian pikirkan dari analogi ini? Kenapa harus ada pembatas? Kenapa harus ada kandang? Karena kalau tidak ada kandangnya, kalau tidak ada pembatasnya akan dibunuh. Itulah hukum ya. Hukum itu juga pembatas. Pembatas mengatur kehidupan manusia. Karena jika tidak ada hukum, maka manusia satu dengan manusia yang lain akan saling bunuh-membunuh. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Silakan untuk bukunya dibuka untuk halaman 41. Coba kalian amati gambar. Ini gambar apa ya ini? Polisi sedang ini ya. Kemudian ini dari sini apa? Menangkap penjahat ya di situ ya. Selanjutnya ini gambar selanjutnya. Ini sidangnya siapa kemarin? Sidangnya Sambo. Ini ada lembaga penegak hukumnya di sini, yaitu pengacara. Penasihat hukum sama dengan pengacara ya. Selanjutnya ini ya. Nah, ini apa ini? Jaksa. Kemudian ini apa ini? Ini hakimnya Sambo yang kemarin ya. Selanjutnya kita masuk materi ya. Peran kepolisian. Peran kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman. Kemudian memberikan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri. Polisi ini memiliki wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Yang pertama, wewenangnya yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kalian sering melihat berita di televisi ya. Itu ada misalkan kasus pembunuhan. Polisi berwenang yaitu menangkap pelaku pembunuhan. Kemudian polisi juga melakukan penahanan, penggeledahan. Nah, alat buktinya dikumpulkan. Kemudian selanjutnya peran kejaksaan. Jaksa itu adalah lembaga penegak hukum yang berwenang yaitu di bidang penuntutan. Apa itu penuntutan? Penuntutan itu adalah tindakan jaksa melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Dengan permintaan apa? Yaitu agar segera diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa sebagai lembaga penegak hukum ini juga dituntut menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, kemudian memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam menjalankan tugasnya, wewenang fungsinya, ini jaksa secara merdeka ya, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan yang lainnya. Selain melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, jaksa juga berwenang menyampaikan dakwaan atau tuntutan terhadap terdakwa di pengadilan. Sampai sini Pak? Bisa dilanjutkan? Bisa. Selanjutnya, nah ini peran hakim. Hakim ini pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili itu apa? Mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim, yaitu menerima, memeriksa, kemudian memutus suatu perkara secara bebas dan juga jujur dan tidak memihak di sebuah persidangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi hakim itu dalam menjalankan tugasnya itu diberi kewenangan secara merdeka untuk menjalankan peradilan. Dengan kata lain, hakim di sini tidak boleh memihak di persidangan. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak lain atau kekuasaan lain. Karena apabila hakim dalam memutus perkara itu dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain, itu putusan yang akan dihasilkan itu akan tidak adil. Selanjutnya ada peran advokat. Coba itu gambarnya siapa ini? Pak Deris ya, yang terkenal itu ya, Kodang ya. Kemudian itu siapa itu yang atas? Kawan Deris ya juga. Ini pengacaranya siapa? Brigadir Joshua itu ya. Apa peran advokat? Nah di situ memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi dan melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, di sini ada peran KPK. Apa itu tugas KPK? Yaitu yang pertama melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, di sini KPK berpegang
dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK. Kemudian yang kedua, keterbukaan. Nah, di sini asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap kinerja KPK. Kemudian asas akuntabilitas, asas di mana hasil kerja dari KPK itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Mantap sekali ya. Selanjutnya, ini Bu Feni akan mengadakan permainan bola estafet. Permainan bola estafet ini nanti akan sangat menyenangkan tapi juga sangat menegangkan untuk kalian ya. Jadi nanti kalau berhenti, siapa yang memegang ini berarti yang berhak untuk menjawab pertanyaan. Dibuka dulu kemudian menjawab pertanyaan. Paham? Ayo. Coba dibuka Mbak Suci pertanyaannya. Jelaskan peran pengacara atau advokat. Ya, dijawab. Peran pengacara tadi apa? Memberi jasa hukum seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Ya, luar biasa. Jelaskan peran jaksa. Peran jaksa di bidang penuntutan yaitu melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ya, berikan aplaus untuk Mbak. Jelaskan peran kepolisian. Ya, peran polisi apa Mas? Peran Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Iya, luar biasa. Kalian tadi sudah melakukan permainan yaitu bola estafet. Jadi di situ tadi kalian sudah bisa menjelaskan ya peran dari lembaga penegak hukum. Untuk selanjutnya, ini kalian simak di sini. Nah, ini ada jumlah aparat penegak hukum yang tersandung dalam kasus korupsi ya, di antara tahun 2004 sampai 2022. Di sini ada siapa ini? Hakim, jaksa, polisi. Yang tertinggi siapa ini? Hakim, gitu ya. Coba sekarang kalian simak ini videonya. Nanti setelah di akhir video, kalian memberi pendapat terkait video yang Feni tayangkan. Program kerja mengungkapkan irjen Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Sudrajat Dimyati bersama 6 tersangka lainnya ditahan KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali hangat dipergunjingkan. Dengan vonis hukuman 10 tahun penjara yang disunat menjadi 4 tahun penjara, Pinangki bisa bebas bersyarat bersama puluhan koruptor kelas kakap yang turut merasakan udara segar. Baris Krim Polri menahan Anita Kolopaki, kuasa hukum dan pidana kasus Bambali Joko Chandra. Sekarang siapa yang berani menanggapi tentang video yang sudah Feni sajikan? Mbak Suci dulu. Pendapat saya mengenai video tersebut, bagaimana hukum bisa ditegakkan sedangkan aparat hukum saja masih melanggar hukum. Ya, luar biasa. Berikan aplaus. Silahkan Mbak Pinkan. Pendapat saya mengenai video tersebut adalah banyak sekali kasus pelanggaran
penegak hukum. Jadi tidak heran mengapa di negara kita ini masih banyak kasus pelanggaran, karena faktanya penegak hukum saja masih melakukan pelanggaran hukum. Kalian tadi masing-masing ada 3 anak itu yaitu terkait banyaknya aparat penegak hukum yang justru melanggar hukum gitu ya. Sekarang kalian membentuk kelompok diskusi. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Mari cek dulu suaranya ya biar tambah semangat. 12 akuntansi 1. Luar biasa. Nanti Ibu Feni akan memberikan yaitu LKPD. Ini LKPD-nya. Kemudian dan juga bahan ajarnya ini Bu Feni bagikan dulu ya. Nanti akan Bu Feni beri penjelasan terkait pengerjaannya. Bu Feni akan memberi penjelasan terkait LKPD. Jadi kalian nanti akan menganalisis sebuah kasus yang masing-masing kelompok itu berbeda kasusnya. Untuk kelompok 1 nanti berita 1 ya, kelompok 2 berita 2. Kemudian kelompok 3 kasusnya siapa kelompok 3? Pinangki. Kemudian kelompok 4 nanti kasusnya yaitu pengacara Anita Pake. Di situ nanti kalian mencari yaitu identifikasi masalah yang ada di dalam LKPD. Selanjutnya menentukan permasalahan yaitu terkait permasalahan ini. Kemudian kalian mencari akar penyebab masalah. Ada faktor penyebab masalah itu apa? Kemudian siapa penegak hukum yang ada di dalam berita tersebut? Kemudian bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam kasus tersebut? Sudahkah menjalankan perannya sebagai penegak hukum? Kemudian yang terakhir, kalian mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hasil analisis kalian dibuat PowerPoint. Jadi poin-poinnya saja yang dibuat PowerPoint kemudian nanti dipresentasikan. Untuk menambah semangat kalian, kalian masing-masing kelompok membuat yel-yel ya. Nanti akan kalian tampilkan di depan sebelum membacakan hasil presentasi. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Bisa mulai mengerjakan? Bisa. Kelompok 1 tadi terkait apa? Kasus peredaran narkoba. Kasus peredaran narkoba yang dilakukan siapa? Ini seorang polisi ya. Coba Feni ingin tahu faktor penyebabnya apa? Lemahnya keimanan. Lemahnya keimanan. Kemudian apa? Lemahnya pengawasan dari atasan. Lemahnya pengawasan. Gaya hidup yang hedonis. Iya, gaya hidup hedonis. Kemudian apa? Faktor lingkungan yang luar biasa. Faktor penyebabnya apa? Lemahnya integritas dari jaksa. Lemahnya integritas dari jaksa. Kemudian apa? Sistem pengawasannya yang lemah gitu ya. Bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ini waktunya untuk presentasi ke depan ya. Untuk kelompok berapa dulu ini yang mau presentasi? 1. Kelompok 1 dulu? Siap? Siap. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah peredaran narkoba yang dilakukan oleh polisi.
menanggapi hasil diskusi dari kelompok kalian. Di kasus ini, mengapa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih marak terjadi? Salah satu penyebabnya dikarenakan dari penegak hukumnya sendiri, yaitu kepolisian. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian selanjutnya Kak Yunisa dipersilakan. Bagaimana menurut pendapat kalian terkait banyaknya gaya hidup mewah polisi? Apakah hal itu patut dicurigai? Hal tersebut dapat memicu pelanggaran etik dan pidana, di mana gaya hidup hedonis dapat mengikis kepercayaan publik terhadap Polri dan juga akan memicu kecemburuan sosial di era ekonomi saat ini. Hal tersebut patut dicurigai dan tentunya harus ditelusuri dari mana asal harta kekayaan tersebut. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ready? Go! Mana di mana kelompok kali keren? Kelompok kali keren ada di nomor 2. Mana di mana kelompok kali depan? Kelompok kali depan ada di nomor 2. Nomor 2 di defense. Hakim yang semestinya memutus perkara bebas dari pengaruh internal maupun eksternal, tetapi karena terpengaruh pola pikir dan timbullah mafia hukum. Apabila ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilahkan. Saya. Mengapa hakim tetap menerima suap padahal gaji hakim tergolong besar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Karena karakter individu hakim yang tidak memiliki integritas, sehingga dengan adanya suap yang jumlahnya lebih besar dari gaji yang diterimanya, maka hakim akan tergoda untuk menerima suap tersebut. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus Pinangki. Welcome to kelompok 3. Adik-adik, ayo Captain, I can hear you. Ayo Captain, siapa kita? Kelompok 3. Hebat, keren, bersama. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan Pinangki ketika masih menjadi jaksa telah diperuntukkan kewibawan Kejaksaan Agung. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum dapat bernegosiasi dengan buronan yang notabene sedang diburu oleh lembaganya sendiri, yakni Kejaksaan Agung? Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya. Silakan untuk Kak Dewi. Silakan, Dewi. Saya akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok kalian. Dari hasil ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jaksa dan hakim belum memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Terbukti hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi sangat ringan dan jauh dari keadilan. Dalam kasus Pinangki, vonis di tingkat banding dari 10 tahun disunat menjadi 4 tahun. Hal itu apakah mencerminkan tidak maksimalnya peran hakim dalam memutus suatu perkara? Ya benar, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Padahal Pinangki memiliki peran penting dan signifikan dalam kasus yang menjerat Joko Chandra. Hal itu mencerminkan tidak maksimalnya peran hakim dalam memutus suatu perkara. Pinangki merupakan seorang mantan jaksa yang seharusnya ia dijatuhi hukuman jauh lebih berat, bukan malah dikurangi. Berikan aplaus kelompok 3. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus surat jalan palsu yang dilakukan oleh pengacara Anita Kolopaking. Kelompok 4, reaktif, inovatif, indah. Sebagai advokat seharusnya bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya. Ya, silakan yang bertanya. Dalam diskusi kalian, di sini tugas pengacara ialah membela kliennya. Namun di sini mengapa Anita Kolopaking dinyatakan bersalah padahal ia membela kliennya? Bagaimana pendapat kalian dengan banyaknya advokat? Kebanyakan dari mereka menghalalkan segala cara agar kliennya itu menang. Tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi cara yang digunakan melanggar hukum. Pengacara tersebut dapat dikenakan sanksi seperti pengacara Anita Kolopaking. Mengapa advokat masih membela terdakwa atau tersangka padahal nyata bersalah? Maksud advokat membela tersangka atau terdakwa yang telah nyata-nyata bersalah adalah bukan semata-mata agar klien dibebaskan dari semua tuntutan. Akan tetapi, advokat menjadi pendamping dan penasihat tersangka di muka pengadilan. Serta advokat juga membela hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Yang kedua, karena dibayar. Baiklah, kalian tadi sudah presentasi semua ya? Sudah. Bagus sekali ya presentasinya. Ada yang bertanya, kemudian ada juga yang menanggapi ya. Di sini Bu Feni akan memberikan evaluasi terkait presentasi yang kalian lakukan. Jadi tadi di kelompok 1 itu membahas tentang apa tadi? Polisi yang tersandung kasus peredaran narkoba. Padahal dia polisi loh ya, tapi dia melanggar hukum. Kemudian untuk kelompok 2 tadi berkaitan dengan kasus yaitu seorang hakim yang tersandung kasus
suap gitu ya. Di situ membuktikan bahwa hakim itu belum menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum. Akan tetapi di situ ada peran positif dari KPK, di mana KPK itu telah menjalankan tugasnya yaitu memberantas korupsi. Selanjutnya untuk kelompok 3 tadi membahas tentang kasus, yaitu kasus siapa? Pinangki. Di kasus Pinangki ini merupakan kasus yang kontroversial sekali ya. Kasusnya ini membuktikan bahwa lembaga penegak hukum kita belum ada komitmen untuk memberantas korupsi. Nah, di situ Pinangki awalnya di pengadilan negeri itu divonis 10 tahun, kemudian di pengadilan tinggi itu dikurangi, dikorting hukumannya menjadi 4 tahun. Kemudian setelah menjalani hukuman 2 tahun, Pinangki akhirnya mendapatkan remisi yaitu bebas bersyarat. Selanjutnya di kelompok 4 tadi membahas tentang surat jalan palsu yang dilakukan oleh Anita Kolopaking selaku pengacara dari Joko Chandra. Jadi ini masih ada kaitannya dengan kasus Pinangki. Kalau tadi ada pertanyaan ya, mengapa pengacara itu dinyatakan bersalah padahal dia itu membela kliennya? Kenapa itu? Nah, itu tadi jawabannya dari Mas Dauri sangat tepat sekali, di mana apa yang dilakukan oleh Anita Kolopaking itu merupakan tindak pidana. Jadi membantu buronan kabur itu merupakan tindak pidana. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Dari presentasi kelompok kalian tadi ya, Bu Beni akan menyampaikan kelompok yang paling menonjol dalam presentasi. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, luar biasa ya. Tapi untuk keseluruhan semuanya luar biasa ya hari ini ya presentasinya. Silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan. Salah satu kumpulkan ke depan LKPD. Coba ini siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Saya Bu. Silakan pinkan dulu ya. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan mengevaluasi peran lembaga penegak hukum dengan berdiskusi kelompok, di mana kita jadi paham ternyata kasus pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar kita tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi oleh penegak hukum itu sendiri. Lembaga penegak hukum harus bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga perlindungan dan penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Ya, luar biasa, berikan aplaus untuk yang selanjutnya Mbak Intan, silakan. Hukum belum menjamin keadilan bagi masyarakat. Hukum masih memihak kaum tertentu. Kita bisa melihat dari kasus Pinangki, di mana Pinangki dijatuhi hukuman yang sangat ringan. Di sini terlihat peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya belum maksimal dan belum menjamin keadilan dan kedamaian. Baiklah, tadi kalian sudah menyimpulkan, Bu Beni tambahkan kesimpulannya ya. Di mana tadi dari diskusi kita itu dapat disimpulkan bahwa lembaga penegak hukum masih ada yang belum menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum. Masih banyak yang perlu diperbaiki dari kinerja penegak hukum kita. Akan tetapi tidak hanya kinerja penegak hukum kita yang perlu diperbaiki, tetapi hukum atau peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan pemerintah itu juga harus diperbaiki. Mengapa Pinangki itu mendapatkan remisi bebas bersyarat? Itu dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 itu tentang pemasyarakatan, di mana di situ mengatur tentang hak napi juga korupsi. Napi korupsi itu mendapatkan remisi bebas bersyarat. Jadi di situ membuktikan dengan disahkan undang-undang itu, maka lembaga legislatif kita dan pemerintah itu belum ada komitmen dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya kita masuk ke refleksi. Coba ini siapa yang berani merefleksi pembelajaran kita hari ini? Bu Feni akan kasih nilai tambah. Siapa yang berani? Saya. Ya, silahkan Mbak Revi. Bagaimana perasaan dan kesanmu dalam pembelajaran hari ini? Bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Pembelajaran hari ini menyenangkan, di mana kita dilatih untuk memecahkan suatu permasalahan, mencari akar penyebab dan juga mencari solusi melalui suatu diskusi. Dalam pembelajaran kali ini juga membuat saya berpikir lebih luas bagaimana lembaga hukum dan penegak hukum, bagaimana peran-peran penegak hukum, dan juga dapat mengevaluasi kejadian-kejadian
kejadian di lingkungan sekitar. Kemudian materi apa yang belum dipahami? Bagaimana teman-teman, materi kali ini sudah dipahami? Jadi secara keseluruhan materi pembelajaran hari ini sudah dipahami. Upaya untuk selanjutnya yaitu kita lebih menaati peraturan dan tentunya menghindari perbuatan yang melawan hukum demi terciptanya keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Yang luar biasa dari Mbak Revi. Ya, jadi dari pembelajaran kita tadi harapannya kalian itu memahami tugas wewenang lembaga penegak hukum, juga mengevaluasi. Jadi kalian harus bisa mengevaluasi peran lembaga penegak hukum itu sebagai dukungan kita dalam terciptanya perlindungan dan penegakan hukum. Kalian juga bisa memahami secara utuh bagaimana penegakan hukum, bagaimana kejadian-kejadian di lingkungan sekitar kalian, dan itu menumbuhkan kesadaran kalian untuk mematuhi hukum. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan kalian untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini ada tes, ya, tes formatif. Bisa mengerjakan? Bisa ya? Bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Selanjutnya, penilaian diri. Ini untuk mengukur sikap sosial kalian. Silakan di-scan barcode-nya kemudian dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ini nanti nilainya akan Bu Feni kirimkan via WA grup ya. Selanjutnya Bu Feni akan menyampaikan rencana pembelajaran kita berikutnya, di mana kita minggu depan akan mempelajari tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Bu Feni tutup, ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, sekian ya pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan Bu Feni. Jangan lupa untuk belajar ya di rumah ya, dan tetap semangat. Coba tepuk sukses yuk, berdiri. Tepuk sukses. Berdoa, belajar, bekerja, sukses, sukses, juara. Luar biasa. Silakan untuk ketuanya memimpin berdoa. Langsung banyak jabrak, berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.